Selamat pagi anak-anak kelas 1. Apa kabarmu hari ini? Semoga sehat semuanya ya. Pada kesempatan kali ini kita akan kembali ke Pendidikan Lingkungan dan Budaya Jakarta atau kita sering sebut dengan PLBJ. Hari ini di pelajaran 4 kita akan belajar mengenai makanan ringan khas Betawi, khususnya yang ada di Jakarta ya. Banyak sekali makanan yang ada di Jakarta yang khas Betawi. Untuk itu anak-anak silahkan siapkan buku cetak halaman 31. Pada pelajaran 4 kita akan bahas makanan ringan khas Betawi. Ibu bacakan, anak-anak dengarkan ya. Tahukah kamu makanan ringan khas Betawi? Sudahkah kamu mencobanya? Semuanya enak dan lezat. Mari kita pelajari bersama. A. Mengenal makanan khas Betawi. Indonesia memiliki banyak suku bangsa. Salah satunya adalah suku Betawi. Betawi memiliki beragam adat dan budaya. Betawi juga memiliki beragam makanan khas yang terkenal dan lezat. Kue cucur adalah salah satu makanan khas Betawi. Selain kue cucur, masih banyak lagi makanan khas Betawi. Walaupun saat ini sudah banyak makanan lain, makanan khas Betawi masih tetap disukai banyak orang. Berikut ini macam-macam makanan khas Betawi. Yang pertama, ini adalah gambar kue cucur. Anak-anak bisa lihat kue cucur berwarna coklat ya, berbentuk lingkaran. Dan rasanya tentu manis karena mengandung gula merah. Lanjut, di sini ada beberapa gambar penjual kerak telur ya. Seperti apa bentuknya anak-anak bisa lihat. Ini gambar kerak telur. Lanjut, ada roti buaya. Ya, roti buaya berbentuk seperti buaya. Jangan khawatir anak-anak karena roti buaya tetap bisa dimakan. Kemudian ada centai manis. Nih, bentuknya seperti ini centai manis. Mungkin anak-anak sudah pernah ada yang makan ya. Lalu ini gambar ketoprak. Ada bumbu kacang, ada mie, dan lain sebagainya. Lanjut, ini adalah kue rangi yang dimasak dengan cara tradisional. Seperti gambar berikut. Nah, anak-anak, kalau sudah, sekarang anak-anak silakan buka buku cetaknya halaman 34. Ya, halaman 34. Kalau sudah, Ibu akan bacakan yang bagian B ya. Anak-anak silahkan perhatikan. B. Aneka makanan ringan khas Betawi. Sekarang, mari kita mengenal aneka macam makanan ringan khas Betawi. Makanan ringan dibagi menjadi dua macam. Ada kue kering dan kue basah. Apa perbedaan kue kering dan kue basah? Kue kering saat dipegang terasa kering. Sebaliknya, kue basah saat dipegang terasa basah. Selain itu, kue kering biasanya lebih tahan lama daripada kue basah. Kue basah hanya tahan 1 hingga 2 hari saja. Sedangkan kue kering bisa tahan berhari-hari. Berikut ini macam-macam kue kering dari Betawi. Dan yang pertama ada kue ketapang. Kue ketapang terbuat dari kelapa parut dan santan. Rasanya renyah, manis, dan gurih. Ini juga disebut biji ketapang ya anak-anak. Kalau anak-anak pernah dengar, biji ketapang rasanya manis juga dan termasuk ke dalam kue kering. Lanjut,
Di kue kering yang kedua ada kue kembang goyang. Kue kembang goyang berbentuk bunga. Kue ini renyah dan manis. Biasanya kue ini banyak ditemukan di toko kue atau pasar tradisional. Kue kembang goyang dimasak dengan cara digoreng dengan minyak yang panas dan juga menggunakan cetakan sehingga bentuknya bisa seperti bunga. Selanjutnya yang ketiga ada kue akar kelapa. Kue akar kelapa biasanya disajikan saat Idul Fitri. Disebut kue akar kelapa karena bentuknya mirip akar kelapa. Rasanya manis dan gurih. Anak-anak bisa lihat ya, seperti itu akar kelapa. Lanjut, kue kering yang keempat ada kue satu. Kue ini berwarna putih pucat. Disebut kue satu karena prosesnya harus dicetak satu per satu. Bahan dasarnya adalah tepung kacang hijau. Kue ini langsung hancur dalam mulut saat digigit. Nah, inilah kue satu. Dan yang kelima ada gulali. Gulali mudah ditemui di tempat jajan di sekolah. Gulali terbuat dari pintalan gula yang dibakar terlebih dahulu. Gulali bermacam-macam bentuknya. Ada gulali cetak yang berwarna-warni. Ada juga gulali permen kapas atau biasa dikenal dengan sebutan rambut nenek. Kamu sekarang sudah tahu ya macam-macam kue kering khas Betawi. Berikutnya kita akan membahas tentang macam-macam kue basah dari Betawi. Yang pertama ada kue cucur. Kue cucur selalu ada dalam upacara tradisional. Istilah cucur berasal dari bahasa Betawi, ngocor. Disebut ngocor karena pada saat pembuatan, adonan diteteskan ke atas loyang. Kue cucur terbuat dari tepung beras. Bentuknya bulat dan rasanya manis. Selanjutnya ada kue rangi. Kue rangi terbuat dari tepung beras dan kelapa parut. Kue ini dipanggang dan disajikan dengan gula merah kental. Lebih enak disantap saat hangat. Rasanya manis bercampur asin. Dan selanjutnya ada kue putu mayang. Kue ini terbuat dari tepung kanji, dicampur dengan santan kelapa. Bentuknya seperti gulungan mie berwarna-warni. Disantap dengan saus gula merah. Dan kue basah selanjutnya ada kerak telur. Kerak telur sering dijajakan di Pekan Raya Jakarta. Kerak telur terbuat dari beras ketan, telur, dan ebi. Disajikan dengan taburan kelapa sangrai. Dan kue basah yang terakhir ada cente manis. Kue ini terbuat dari tepung hungkwe, santan, dan gula. Diberi campuran cente manis atau sagu mutiara berwarna-warni. Rasanya manis dan kenyal. Nah, anak-anak, dari pembelajaran tadi kita dapat merangkum yang pertama bahwa makanan ringan itu disebut juga dengan kudapan atau camilan. Lalu yang kedua, makanan ringan ada yang berupa kue basah dan kue kering. Yang ketiga,
kue basah saat dipegang terasa basah dan tidak tahan lama. Sedangkan kue kering saat dipegang kering dan lebih tahan lama. Kemudian contoh kue kering adalah kue ketapang, kembang goyang, akar kelapa, kue satu, dan gulali. Sedangkan contoh kue basah adalah kue cucur, kue rangi, putu mayang, kerak telur, dan cente manis. Bagaimana anak-anak? Apakah sudah paham? Dan sebagai bahan refleksi kita hari ini, anak-anak jawablah pertanyaan yang Ibu sampaikan ya. Yang pertama, apakah kamu sudah mengetahui macam-macam makanan ringan khas Betawi? Ayo tadi kalau anak-anak sudah memperhatikan pasti tahu ya. Lanjut. Yang kedua, apakah kamu sudah paham perbedaan kue basah dan kue kering? Sudah. Yang ketiga, apa kamu sudah tahu macam-macam makanan ringan khas Betawi? Yang keempat, kegiatan apa yang paling kamu sukai? Apakah kegiatan membaca, melihat video makanan, atau mau membuat makanan khas Betawi? Ya, anak-anak, semoga pembelajaran hari ini bermanfaat ya. Jangan lupa berdoa setelah selesai pelajaran. Sampai berjumpa di pembelajaran selanjutnya dan selamat pagi.